Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 7. 2 Korintus 1 ayat 7 mengatakan demikian. Sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tulisan Rasul Paulus yang mengapresiasi orang-orang di Korintus. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika orang-orang di Korintus mengambil bagian dalam kesengsaraan Rasul Paulus mengatakan mereka telah mengambil bagian sebagai penghiburan bagi Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang punya empati di dalam pelayanan kita. Pelayanan bukan sekedar kegiatan, bukan sekedar aktivitas. Tetapi bagaimana di dalam pelayanan itu kita membawa hati kita untuk menguatkan orang lain. Dengan hati kita melayani, dan dengan hati itulah kita sampai kepada hati setiap orang yang kita layani. Pada tahun 1890-an, ada seorang misionaris wanita di India bernama Amy Beatrice Carmichael. Dia mendirikan sebuah lembaga diberi nama Lembaga Donafur Fellowship. Lembaga Donafur Fellowship ini melayani anak-anak perempuan yang diperjualbelikan menjadi pelacur. Bahkan pelacuran ini dilegalkan oleh agama. Jadi umat dari agama ini menyerahkan anak-anak perempuannya untuk diperjualbelikan sebagai pelacur. Dari hasil pelacuran itu, uang dari hasil pelacuran itu dipakai untuk kehidupan agama, bahkan untuk membayar kehidupan para pendetanya. Sangat ironis sekali, ada banyak orang beragama di masa itu dan menggunakan cara-cara yang sangat mengerikan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Amy Beatrice Carmichael menyelamatkan anak-anak perempuan yang dijadikan pelacur itu, Bapak Ibu. Dan memperkenalkan anak-anak itu kepada Kristus. Sehingga anak-anak itu mampu mengampuni apa yang telah mereka terima dari perlakuan agama mereka sebelumnya. Bisa mengampuni apa yang sudah mereka terima dari orang tua mereka di dalam agama mereka yang lama. Di dalam pelayanan itu, Amy Beatrice Carmichael mengalami banyak tekanan. Amy Beatrice Carmichael hampir memutuskan untuk berhenti. Tetapi kemudian Tuhan bicara kepada Amy Beatrice Carmichael bahwa apa yang kamu derita tidak sehebat apa yang diderita oleh anak-anak yang kamu layani itu. Dari situlah Amy Beatrice Carmichael memutuskan untuk terus melayani. Dia tidak menyerah. Sampai kemudian dia sakit, menderita radang sendi, dan kemudian dia tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan. Bahkan kakinya menjadi cacat karena sakit radang sendi itu, dan dia tetap melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan pelayanan kita, ketika kita meletakkan hati kita untuk orang-orang yang kita layani, kadang kita tidak otomatis menerima pujian. Tetapi ada begitu banyak tekanan yang kadang-kadang membuat kita lelah. Tetapi kita dipanggil untuk terus melayani. Karena
kita diajak untuk memberikan hati kita. Memberikan hati kepada orang-orang yang kita layani. Sebagai wujud kita memberikan hati kepada Tuhan. Biarlah kita terus hidup dengan hati kita. Sehingga kita menjadi berkat di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu sekalian. Amin.